Baik, selamat siang. Ya, kali ini saya akan mencoba membahas terkait dengan kepem- kepemimpinan transformasional ya. Jadi pokok bahasan yang akan kita bahas atau saya bahas pada kesempatan ini adalah secara umum adalah kita akan membahas terkait dengan kepemimpinan transformasional ya. Secara khusus kita akan membahas dari mulai konsep dasar kepemimpinan transformasional, pengertian kepemimpinan transformasional dan faktor-faktor atau item-item apa saja yang ada dalam kepemimpinan transformasional ya. Jadi sebagai kata pendahuluan di mana kepemimpinan transformasional itu memiliki pandangan terhadap hal yang sebaiknya dilakukan ya, atau hal yang dapat dilakukan dan mampu menyampaikan gagasan secara efektif kepada orang lain. Kepemimpinan transformasional terbentuk dengan adanya hubungan saling percaya antara seorang pemimpin dan para stafnya. Nah, rasa saling percaya ini dapat dibangun melalui adanya kepedulian dan pendekatan yang konsisten terhadap stafnya atau bawahannya. Ya. Jadi konsep kepemimpinan transformasional teman-teman sekalian bahwa ini dikembangkan oleh pertama kali oleh seorang ahli Dalton ya, kemudian dilanjutkan oleh Burns ya tahun 1978, di mana pertama kali didefinisikan yaitu kepemimpinan transformasional, yaitu merupakan suatu proses pemimpin dan pengikutnya dalam meningkatkan moralitas dan motivasi dalam bekerja ya. Nah, selanjutnya model kepemimpinan transformasional ini kemudian dipopulerkan oleh seorang ahli yang bernama Bas ya. Sehingga model kepemimpinan ini itu menjadi paradigma kepemimpinan baru ya. Konsep kepemimpinan transformasional itu di mana syarat-syarat seorang pemimpin transformasional itu harus mempunyai beberapa hal ya. Yang pertama adalah kepedulian, kedua kasih sayang, ketiga memiliki kompetensi, keempat mampu berkomunikasi, kelima memiliki keberanian, dan selanjutnya adalah harus mempunyai komitmen ya, komitmen yang kuat dari seorang pemimpin tersebut ya. Definisi kepemimpinan transformasional yaitu adalah yang sudah dikatakan di depan bahwa harus mempunyai pandangan yang jauh ke depan ya, mampu melakukan identifikasi adanya perubahan ya dalam lingkungan kerja dan mampu mentransformasi perubahan yang ada ke dalam organisasi yang dia pimpin. Oleh karena itu, kepemimpinan transformasional merupakan kepemimpinan yang melibatkan perubahan dalam suatu organisasi, memotivasi pegawai, mengembangkan hubungan antara pemimpin dan stafnya atau pegawainya atas dasar kepercayaan, dan tidak lupa berdasarkan komitmen untuk kepentingan semata-mata untuk organisasi ya. Nah, faktor-faktor atau item-item dalam kepemimpinan transformasional itu yang pertama adalah adanya pengaruh ideal ya. Jadi kepemimpinan transformasional sering disebut sebagai pemimpin yang berkarisma yang mempunyai komponen emosional pemimpin ya. Jadi pengaruh ideal ini menggambarkan pemimpin sebagai teladan bagi bawahannya atau bagi stafnya. Pemimpin tersebut memiliki standar moral yang tinggi, berperilakunya etis, mampu diandalkan ya dalam melakukan sesuatu hal yang benar. Pemimpin sangat dihargai, biasanya dipercaya oleh bawahannya karena memberikan pemahaman terhadap visi dan misi organisasi ya. Jadi kepemimpinan transformasional itu merupakan sebuah figur ya, figur yang ideal ya, di mana ini merupakan sebuah model bagi bawahannya atau menjadi role model. Di bawahan akan mengagumi seorang sosok pemimpin, akan menghormati dan memiliki kepercayaan sangat saat pimpinan tersebut berbicara tentang nilai-nilai dan keyakinan untuk pengembangan organisasi. Model kepemimpinan ini itu merupakan sebagai perilaku ya yang menggambarkan adanya rasa hormat atau respect ya, adanya rasa percaya diri atau trust daripada bawahannya atau anggotanya. Faktor atau yang kedua dari
kepemimpinan transformasional itu adalah adanya motivasi yang menginspirasi. Jadi kepemimpinan transformasional harus mampu memberikan motivasi dan harus mampu menginspirasi ya terhadap pengikutnya atau bawahannya dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi ya. Oleh karena itu juga harus mampu memberikan makna dan tantangan karena mengutamakan antusiasme dan optimisme dari bawahannya. Pemimpin harus mampu berbicara ya tentang masa depan, mengucapkan arti visi dengan menarik, memberikan gambar yang jelas tentang tujuan yang akan dicapai sehingga pengikutnya bisa memahami dan berkomitmen ya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi melakukan komunikasi ya dengan harapan yang tinggi kepada anggotanya. Komunikasi itu menggunakan simbol dan daya tarik secara emosional yang fokus seolah-olah itu untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan organisasi. Itulah daya tarik yang harus dimunculkan dalam kepemimpinan transformasional ya. Jadi motivasi yang diberikan melakukan kata-kata yang mendorong, percakapannya singkat, jelas, padat, tapi bermakna. Ya, gitu. Nah, faktor item yang ketiga itu harus adanya rangsangan intelektual. Jadi gaya kepemimpinan ini selalu menggali ide baru dan pemecahan masalahnya yang bersifat kreatif ya bersama orang-orang yang dipimpinnya. Jadi melakukan proses peningkatan kesadaran bagi anggotanya akan berbagai masalah ya dan mencari pemecahan masalah dengan perspektif yang baru ya. Jadi selalu mendukung anggotanya saat mencoba pendekatan yang baru tersebut, mengembangkan cara yang inovatif dalam pemecahan masalah ya. Jadi mengarahkan anggotanya untuk berpikir secara mandiri, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, mampu menelaah permasalahan dalam organisasi dengan perspektif yang berbeda, tapi untuk pencarian atau mencari pemecahan masalah yang sama. Dan mendorong anggotanya untuk berpikir memiliki perspektif yang beragam dalam pemecahan masalah tersebut ya. Yang empat adalah harus mempunyai pertimbangan yang bisa diadaptasi. Jadi kepemimpinan ini selalu mendengarkan penuh perhatian dan memperhatikan prestasi orang-orang yang dipimpinnya. Ya, siapa yang berprestasi, siapa yang belum berprestasi itu sangat-sangat diperhatikan oleh seorang pemimpin yang mempunyai karakter seperti ini. Bersikap dan bertindak sebagai pelatih dan penasehat, bahkan membantu anggotanya agar mampu mewujudkan harapannya. Ya, jadi menggunakan delegasi sebagai bentuk bantuan kepada anggotanya untuk tumbuh melewati tantangan secara pribadi. Jadi untuk proses belajar bagaimana anggotanya mampu memimpin diri sendiri ataupun pada saat dia menjadi seorang pemimpin. Belajar mendelegasikan bukan artinya hanya memerintah tapi memberikan pelajaran kepada anggotanya ya. Oke, selain itu mungkin akan saya bahas terkait dengan kinerja karena ini berhubungan dengan bagaimana kinerja perawat pada saat mempunyai seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional ya. Jadi kinerja perawat merupakan hasil kerja dari perawat yang berupa tindak perawatan yang mudah diamati dan dinilai. Jadi kinerja perawat itu adalah kegiatan atau praktek perawatannya sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawab profesinya sebagai perawat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perawat itu ada beberapa hal. Yang pertama pelatihan ya. Pelatihan ini tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan seorang perawat. Faktor yang selanjutnya adalah motivasi dan kepemimpinan. Jadi sesuatu yang dapat menimbulkan dorongan atau semangat kerja ya. Faktor yang mempengaruhi kinerja juga itu adalah supervisi dan kompensasi. Sejauh mana supervisi itu bisa berfungsi untuk menilai pelaksanaan kerja, menilai atau memeriksa hasil kerja dan meningkatkan kinerja. Sudah barang tentu harus disesuaikan dengan kompensasi dari hasil supervisi tersebut ya. Jadi model-model penilaian kinerja itu ada beberapa hal, ada beberapa item. Pertama bisa penilaian sendiri, penilaian dari atasan, penilaian dari mitra atau penilaian dari bawahan. Ini bagi seorang pemimpin ya. Mungkin itu sebelum saya akhiri ada quote gitu ya. Kalau berani menilai, harus berani juga untuk dinilai. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Selamat siang.
Saya tutup, bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.